Sombong amat. Ya kan? Kamu sering nggak ngadepin orang yang sombong? Gimana sih cara ngadepin orang sombong? Saya bongkar setelah Anda subscribe. 3, 2, 1, thank you. Dan setelah yang satu ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Ya, kadang-kadang repot ya ngadepin orang sombong ini ya. Ya, saya pernah membahas 3 tingkat kesombongan ya. Ada orang yang sombongnya kelihatan sampai sombongnya nggak kelihatan gitu. Sampai dia nggak sadar kalau dirinya sombong gitu, ya kan? Nah, tapi nggak masalah, itu urusan orang bukan urusan kalian. Jadi ada 3 cara ngadepin orang yang sombong ya. Nah, di sini saya akan bongkar. Nomor 1, kalau ngadepin orang sombong itu jangan serta-merta Anda langsung benci. Ya, jangan serta-merta Anda itu langsung dasar lu sombong lu. Jangan. Pelajari dulu, kenapa kok dia sombong? Jangan-jangan memang profesi dia harus nyombong. Kadang-kadang orang sombong itu karena profesi, bukan karena memang bawaannya sombong. Ya, kalau memang orang bawaannya sombong, padahal nggak ada yang disombongkan, berarti orang ini punya masalah di kejiwaannya. Ya kan? Jadi ngapain kita berurusan sama orang yang punya problem kejiwaan? Jadi jadilah seorang netizen yang cerdas. Kita itu kalau melihat orang sombong itu dari segi apa? Ya, jadi kalau misalkan profesinya mengharuskan dia nyombong, ya contohnya dia profesi jualan rumah contohnya, atau jualan perhiasan, ya wajar lah kalau dia harus nyombong ya, dia harus menunjukkan penampilan yang wah gitu ya. Atau profesi yang hari ini menjual tentang jadi pengacara contohnya mungkin ya kan ya, Anda pasti tahu sendiri lah pengacara siapa gitu ya, yang terkesan nyombong gitu ya. Tapi memang profesinya harus seperti itu, kalau enggak lawannya enggak keder gitu. Ya kan, jadi kadang kita harus tahu bahwa ada profesi tertentu yang memang dia harus kelihatan wah, padahal pribadinya sebenarnya enggak. Ya, jadi sahabat entrepreneur, kalau Anda menghadapi orang yang sombong, nomor 1, telusuri dulu kenapa dia sombong. Jadi jangan serta-merta kita langsung mengambil kesimpulan, orang ini dasar. Tapi ketika ditemui orangnya enak, kita belum tahu. Ya, yang kedua. Dengarkan saja tanpa memasukkan ke dalam perasaan. Nah, artinya gini, kalau misalkan ada orang itu nyombong banget, ya, wah ngomong gede gitu ya, nyombong, gua punya ini, semuanya dia punya gitu ya, ya kan, yang dia nggak punya cuman nggak ada gitu, semuanya punya gitu. Ada orang kan nyombongnya kayak gitu kan, semuanya ada. Jadi bagi saya secara pribadi santai aja, nggak usah dimasukin dalam hati, ya kan? Kenapa kok harus kamu yang tersinggung gitu loh? Ya, karena dia sama siapapun akan seperti itu gitu. Ya. Nah, jadi kalau ngadepin orang yang sombong itu, kalau saya mah slow aja. Saya santai aja. Karena bagi saya di atas langit masih ada yang langit kok. Dan orang di atas langit kadang-kadang nggak nyombong juga banyak gitu. Kalau memang bukan profesimu untuk nyombong, karena gini loh, orang nyombong itu biasanya karena ada menurut saya ada suatu proses dalam hidupnya yang menyebabkan dia tuh ada dendam di dalam hatinya. Nah, jadi kalau dia masih menyimpan api dalam sekam, ada dendam dalam hatinya, berarti yang orang ini kasihan kan. Jadi dia itu cara balas dendamnya itu mungkin dia dulu pernah dihina, dicap miskin, dikucilkan keluarga, ya kan, dibully teman-temannya, sehingga dia menjadi minder, nggak percaya diri, tapi dia sukses sekarang. Wah, dia nyombong sekarang. Nah, dia balas dendamnya seperti itu. Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Karena saya juga pernah bahas di konten saya beberapa tingkat kebahagiaan. Ya, di situ saya pernah bahas tentang ada orang yang bahagia itu dengan cara memblessing orang lain, seperti yang channel yang kita lakukan ini. Saya akan sangat senang kalau melihat Anda semua itu maju dan berhasil. Tapi ada orang itu nggak bahagia ketika dia melihat orang lain itu sukses, yang adanya iri dan dia pengen lebih dari orang itu. Menurut saya sih sah-sah aja, nggak masalah. Cuman ya itu tadi, kalau Anda menghadapi orang seperti ini, dengarkan aja, nggak usah masukin dalam. Kalau kata-katanya pedas,
kata-katanya itu sangat apa ya, sangat tidak menyenangkan hati, biarin aja. Ya. Nah yang ketiga, jika tidak nyaman berikan bahasa tubuh tidak nyaman dan akhiri pembicaraan dengan sopan. Jadi kalau misalkan Anda lagi sharing sama orang yang sombong gitu, oh ya, tunjukkan aja dengan, kalau Anda tidak nyaman, tunjukkan aja dengan nggak usah melihat wajahnya, tapi Anda melihat ke kiri, ke kanan. Oh iya, terus lihat jam. Ya, ini kan bahasa tubuh. Ya, terus lihat cecak gitu, padahal apa hubungannya gitu. Nah orang kan merasa kalau Anda lagi tidak memperhatikan dia. Ketika orang sudah merasa tidak diperhatikan, kelihatan kalau Anda tidak nyaman dengan pembicaraan dia. Ketika Anda tidak nyaman dengan pembicaraannya dia, Anda tunjukkan bahasa tubuh. Jadi nggak usah cut, nggak usah mendominasi, dan dia akan dengan sendirinya akan mengakhiri pembicaraan tersebut. Ya, ketika dia akan mengakhiri pembicaraannya, dengan kata lain dia akan berbicara dengan, oke, ya kayaknya ini udah waktunya ada habis, saya juga mau jalan, saya juga ada janji. Wah, ya biarin aja. Dan itu kan tujuan kamu, bukan mau mengakhiri pembicaraan. Ya, baik, kurang lebih seperti itu menghadapi orang yang sombong. Nggak usah dimasukin hati. Ya, kalau Anda masukin ke dalam hati ya berarti kamu yang bermasalah. Ngapain? Ya, baik sahabat entrepreneur, demikian tips saya kali ini. Santai, ringan, tetapi yang penting bermanfaat untuk Anda. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa 2 video ditonton, jangan lupa komen di bawah pengalaman kamu menghadapi orang sombong. Saya mau baca komen-komen kalian menghadapi orang sombong itu gimana. Oke, dan thank you always support channel Success Before 30, dan sama-sama kita tutup dengan salam hebat luar biasa.